Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Gimana kabarnya? Masih sehat-sehat dan senantiasa bahagia selalu ya. Kita doakan seperti itu keadaan kawan-kawan, dan seperti biasanya saya akan memberikan informasi terkait updatean ya dari kasus hukum Vina Cirebon yang hingga sampai saat ini masih penuh dengan teka-teki pro dan kontra ya. Tepatnya pada hari ini saya membuat video tanggal 29 Mei 2023. Nah, untuk topik di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pandangan kesurupan ya. Mungkin kita bisa mempelajari dari kasusnya kesurupan Linda terkait dengan kasus kesurupannya yang menceritakan kejadian Vina Cirebon ya kawan-kawan. Nah, baru-baru ini Linda saat bertemu dengan tim kuasa hukum dari keluarganya almarhum Vina, yaitu timnya dari Hotman Paris Hutapea, dan diberitakan bahwasanya Linda lagi-lagi kesurupan ya kawan-kawan. Dan ya, kesurupan kok berulang terus seperti itu. Nah, ini ada pandangan dari Ustadz Faizar yang baru-baru ini telah diwawancarai oleh salah satu TV nasional ya, terkait dengan fenomena kesurupan. Nah, apakah kesurupan yang dimaksud itu, apakah benar kesurupan arwah, kesurupan jin korin, atau kesurupan jin yang lainnya? Nah, seperti itu. Saya ingin menyampaikan pandangan Ustadz Faizar terkait pertanyaan itu. Nah, sebelumnya kan ada pertanyaan. Apakah memang ada kesurupan dari arwah orang yang sudah meninggal? Apakah ada? Nah, kemudian dijawab, di dalam kajian Islam memang ada dan dikenal dengan istilah kesurupan ya. Itu Islam sendiri itu mengakui bahwasanya kejadian kesurupan itu memang ada. Tetapi jika yang dimaksud adalah kesurupan arwah orang yang meninggal, ya itu tidak mungkin, dan ditegaskan lagi tidak mungkin orang kesurupan arwahnya orang yang meninggal. Demikian yang disampaikan Ustadz Faizar ya. Ditekankan sampai 2 kali, tidak mungkin orang kesurupan arwah. Nah, kecuali itu adalah jin, korin, atau setan-setan yang kemungkinan besar ada di tempat kejadian perkara seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa setiap ruh orang yang meninggal, ya, arwah atau ruh orang yang meninggal ada di sebuah alam yang bernama alam barzah atau alam pendinding, seperti itu. Nah, berdasar atas ayat surat, berdasarkan dari Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 99 hingga 100. Jadi ruh atau arwah orang yang meninggal itu, setelah meninggal itu, arwah itu berada di sebuah alam yang bernama alam barzah atau alam pendinding ya. Saya lanjutkan lagi ya kawan-kawan. Arwah-arwah orang yang sudah meninggal akan selalu ada di alam barzah, tidak akan bergentayangan atau jalan-jalan kemana dan sampai pada hari kiamat. Jadi menurut Ustadz Faizar yang disampaikan dalam sebuah wawancaranya, arwah orang yang meninggal itu ya ada di alam barzah gitu, tidak bergentayangan atau kemana-mana gitu kan. Kemudian Ustadz Faizar memberikan tantangan kepada orang lain, memang apabila ada arwah itu bisa merasuki ya seseorang dalam bentuk kesurupan, kemudian Ustadz Faizar minta tolong, apakah ada orang yang benar-benar bisa membuat kesurupan dari arwah orang yang sudah meninggal. Nah, arwah orang yang sudah meninggal itu bisa bertemu, disampaikan ya. Jadi arwah atau ruh orang yang meninggal itu bisa berinteraksi atau bertemu dengan manusia ya. Itu bukan dalam kondisi kesurupan, namun dalam kondisi atau di alam mimpi, arwah atau ruh orang itu bisa berinteraksi atau menampakkan diri atau bertemu itu hanya di alam mimpi. Kalau melalui interaksi dengan fenomena kesurupan itu tidak mungkin, dan tidak mungkin ya. Dijelaskan, ditegaskan lagi, tidak mungkin. Terus terkait korin, apakah korin juga bisa memberikan informasi ya?
terkait Jin Korin apakah bisa memberikan informasi. Nah, Jin Korin kawan-kawan adalah tugasnya ya, menurut Ustadz Faizar lagi, Jin Korin itu tugasnya untuk memberikan bisikan-bisikan buruk kepada orang-orang gitu loh yang berada di dalam diri seseorang. Nah, tugasnya seperti perangkat. Jadi Jin Korin itu menyatu dengan diri seseorang, dan tugas dari Jin Korin itu adalah memberikan bisikan-bisikan buruk ya, bisikan-bisikan negatif. Dan dari Jin Korin itu menyertai seseorang itu dari lahir sampai orang itu meninggal. Dan setelah orang meninggal, Jin Korin akan kembali dengan koloninya. Jadi mereka itu memiliki koloni tersendiri. Setelah mereka meninggal itu tugasnya sudah selesai, seperti itu ya. Dalam hal ini yang saya maksud adalah Jin Korin. Nah, Korin itu tugasnya hanya membumbui perkara-perkara kemaksiatan agar manusia itu tertarik untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat, seperti itu ya. Nah, dan Ustadz Faizar belum bisa menegaskan atau memastikan apakah yang merasuki Linda dalam kerasukannya terkait dengan kasusnya Vina ini adalah Jin Korinnya Linda ataupun tidak. Itu tidak bisa dipastikan seperti itu ya kawan-kawan. Nah, Ustadz Faizar dalam wawancaranya tersebut itu membandingkan antara orang kesurupan dengan orang yang selagi ngelindur atau mengigau. Ya, seperti itu. Orang kerasukan itu diibaratkan seperti orang yang sedang mengigau. Terus apakah kita akan mempercayai kata-kata orang yang sedang mengigau? Tentunya kan tidak. Seperti itu ya kan kawan. Dan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum, terlebih bisa menjadi saksi dalam sebuah proses, dalam sebuah kasus atau di dalam persidangan sebuah kasus, seperti itu. Nah, orang yang sering kesurupan itu Ustadz Faizar mengatakan orang yang sering kesurupan itu diibaratkan adalah orang yang memiliki penyakit ya. Dan banyak orang yang sering kesurupan itu ingin sembuh kawan-kawan. Jadi kesurupan itu adalah tentunya sebuah gangguan yang dialami oleh seseorang, dan seseorang itu tentunya ingin sembuh dari gangguan-gangguan kesurupan yang sering dialami. Nah, setiap setan yang merasuki tubuh manusia itu disifati oleh sifat-sifat yang sangat pendusta, yang sedikit sekali berkata jujur. Dalam hal ini yang dimaksud adalah kalau ada orang yang kesurupan, itu jangan dipercaya gitu loh kan. Jangan dipercaya. Dari sekian persen informasi yang didapatkan dari orang yang kesurupan itu mungkin hanya sekian persen, sedikit sekali yang mungkin kata-katanya yang benar. Kebanyakan itu diyakini bahwasanya informasi itu adalah informasi yang tidak bisa dipercaya, atau jangan percaya terhadap informasi yang diperoleh dari fenomena kesurupan. Boleh jadi karena di dalam agama itu sendiri, bahkan di dalam hadis Rasul, Ustadz Faisal menyampaikan bahwasanya sifat-sifat setan yang merasuki seseorang itu adalah pendusta. Jadi sangat sedikit sekali kata-kata yang mungkin bisa dipercaya. Nah, seperti itu ya kan kawan. Jadi yang merasuki Mbak Linda terkait cerita dari kasusnya Vina ini, kejadiannya seperti apa, seperti itu. Apakah arwahnya Jin Korin atau jin-jin yang lain? Nah, Ustadz Faizar sekali tadi menegaskan kalau arwah tidak mungkin merasuki seseorang melalui kejadian kesurupan. Kalau Jin Korin mungkin masih bisa dimungkinkan, namun kemungkinan besar itu bisa jadi adalah jin-jin yang waktu kejadian berada di TKP, seperti itu ya kawan-kawan. Nah, pada hari ini saya juga melihat informasi yang lain. Tadi Bang Hotman Paris beserta tim pengacara yang mendampingi keluarga Vina itu sedang menggelar jumpa pers, dan tadi disebutkan bahwasannya dari 6 terpidana itu ya, 5 mengatakan bahwasannya DPO yang baru ditangkap itu adalah tidak terlibat. Hanya 1 terpidana yang mengatakan itu terlibat. Nah, ini kita menjadi semakin bingung ya. Dan tampaknya DPO yang sudah tertangkap itu mendapatkan banyak dukungan, dan sepertinya juga ada pengacara, banyak pengacara yang berminat untuk mendampingi Mas Peggy ini ya sebagai DPO yang baru saja ditangkap, seperti itu. Dan satu hal lagi ditegaskan oleh tim kuasa hukum dari Bang Hotman Paris, bahwasanya
keberadaan dua nama DPO yang dirasa fiktif itu, yang dikatakan fiktif kemarin, itu sepertinya belum bisa diterima ya, belum bisa diterima seperti itu ya. Nah, itulah sedikit updatean dari sebuah kasus yang viral hingga saat ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.